Kamu merasa gagal terus? Tidak pernah sukses? Punya cita-cita tapi nggak pernah tercapai? Ada satu solusi buat semua itu. Gak usah berusaha. Iya, bener. Kamu gak salah dengar. Pernah ada manusia bernama Charles Bukowski. Dia pecandu miras, pejudi kronis, orang kasar, kikir, suka berhutang, suka bermain pelacur. Dia kerja sebagai penyortir surat. Udah gajinya kecil, semuanya tuh habis untuk beli miras. Kalau ada sisa ya dia pakai untuk judi. Sebetulnya dia ingin jadi penulis, tapi selalu ditolak oleh semua majalah, koran, agen, penerbit, semuanya menolak. Tulisannya disebut jelek, kasar, dan menjijikan. Hidupnya seperti itu selama 30 tahun lamanya. Pecundang yang sempurna bukan? Di umur 50, tiba-tiba ada editor yang menawarinya menulis. Dia pun membuat sebuah novel berjudul Post Office dengan catatan didedikasikan untuk tak seorang pun. Tapi setelahnya, dia menjadi penulis sukses, menerbitkan 6 novel dan ratusan puisi yang terjual lebih dari 2 juta kopi, sampai mengisi acara-acara pembacaan puisi dan lain sebagainya. Wow. Apakah dia sukses karena terus berusaha? Ternyata bukan. Bahkan dia saat meninggal pun di batu nisannya ditulis jangan berusaha. Dia sukses bukan karena terus berusaha, tetapi karena menjadi dirinya sendiri apa adanya. Buku yang satu ini memang menggelitik, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seni halus tentang sikap bodoh amat. Sampai 2023, buku ini telah terjual 15 juta kopi di dunia dan masuk papan bestseller The New York Times sampai 307 minggu. Wow. Sampai dibuat filmnya oleh GFC Films dengan judul yang sama persis. Kita lihat, sepertinya ini bagus banget. Bab yang pertama tentang jangan berusaha. Si Charles Bukowski itu representasi dari manusia yang menerima dirinya sendiri apa adanya. Bahkan setelah sukses pun, dia tetap kasar ke orang, tetap minum minuman miras dan bermain pelacur. Teman-teman, seringkali para motivator dengan kata-kata positifnya memaksa kita untuk menjadi orang lain yang kita sulit menggapainya. Apalagi sinetron ya. Dibuat agar kamu percaya bahwa kunci hidup sukses adalah pekerjaan yang cemerlang, mobil mewah, istri cantik, peralatan yang canggih dan bagus. Kamu dipaksa untuk mempedulikan semua itu. Apa itu lingkaran setan? Andaikan kamu itu orang yang mudah marah terhadap sesuatu, lalu karena mudah marah, kamu mulai makin sering marah nih. Ketika reda, suka marah-marah itu membuat kamu jadi, mohon maaf, sumbu pendek. Dan kamu membenci hal itu, sampai-sampai kamu membenci dirimu sendiri. Karena kebencian itu, kamu marah ke dirimu sendiri. Muter aja terus kayak gitu. Itulah yang disebut dengan lingkaran setan. Selamat bergabung. Tak hanya marah, termasuk rasa khawatir yang membuat kamu makin khawatir, rasa cemas yang membuat kamu semakin cemas. Nah, repotnya adalah ketiga hal itu komplit ada di media sosial saat ini. Kamu lihat orang menikah, punya anak lucu-lucu, membeli rumah baru, membeli BMW yang baru. Ketika saat ini kamu sedang menjomblo terjebak di kos mengurusi pekerjaan kantor yang berubah jadi pekerjaan rumah. Kamu kesal? Iya, dan kekesalan itu membuatmu kesal. Benar, inilah lingkaran setan yang kini sudah menjadi wabah. Gila. Lalu bagaimana cara memutus lingkarannya? Iya, bodoh amat. Iya, dengan bersikap bodoh amat. Kalau dunia ini sialan ya sudah tidak masalah, ya memang kenyataannya seperti itu kok. Sama, cobalah ungkapkan aku merasa sangat buruk. Lantas, kenapa? Apa pedulimu? Saat itu pula kamu sudah memutus lingkaran setan itu. Ada satu kalimat yang senada dengan hukum kebalikan dari Alan Watts. Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah pengalaman negatif. Sebaliknya, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan pengalaman positif. Semakin mati-matian kamu berusaha kaya, kamu akan semakin merasa miskin dan gak berharga terlepas berapa nominal uang yang kamu hasilkan. Semakin mati-matian kamu ingin bahagia dan dicintai, kenyataannya kamu akan semakin merasa kesepian terlepas berapa banyak teman kamu. Apa yang terjadi cenderung terjadi sebaliknya. Filsuf eksistensialisme Albert Camus mengatakan kamu tidak akan pernah bahagia jika kamu terus mencari apa isi di dalam kebahagiaan. Kamu tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Arti sederhananya teman-teman adalah gak usah berusaha. Lah, terus gimana dong? Pernah kan kamu dapat pengalaman ketika kamu kurang peduli dengan sesuatu, malah jadi bagus, ya kan? Rentetan kegagalan bisnis justru membuat kamu lebih mengerti dan jadi sukses. Sakit hati karena telah jujur justru membuat orang jadi lebih respect kepada kamu, dan lain sebagainya. Semua hal yang positif di kehidupan ini dimenangkan lewat pengalaman yang berasosiasi negatif. Maka janganlah berusaha untuk menghindarinya. Bodoh amat adalah memandang tantangan yang paling menakutkan
paling sulit dalam kehidupan, lalu kamu menghadapinya. Ya mungkin sebagian besar dari kita suka gusar dengan hal-hal yang receh. Misalnya gini, nyari minimarket yang tidak ada tukang parkirnya, walaupun meski harus jauh gitu jalan. Kesel karena episode One Piece selanjutnya ditunda tayangnya. Jengkel dengan ayam tetangga yang pup di halaman rumah kita. Tapi cobalah ingat satu hal teman. Suatu ketika kita akan mati. Iya, kamu akan mati. Aku pun akan mati. Walaupun tidak tahu kapan, tapi itu kepastian kan? Leluhur, tetangga, orang tua kita mungkin telah membuktikannya. Artinya adalah waktu kita semua ini terbatas. Perhatian kita juga terbatas. Maka prioritaskan mana yang penting buat hidup kamu, mana yang tidak. Biar setiap detik hidup kamu itu berkualitas. Jadi gak usah tuh semua itu diurusi oleh kamu. Gak usah semua hal diambil pikiran. Bodoh amat aja lah. Inilah seni dalam bersikap bodoh amat. Seni yang pertama, bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Bukan acuh tak acuh ya. Orang yang acuh tak acuh atau cuek atau nggak peduli, hakikatnya adalah orang lemah yang nggak punya nyali. Beda dengan bodoh amat. Contohnya gini, Ibu Mark baru saja ditipu temannya dan kehilangan banyak uang. Mark kemudian geram, marah dan berkata, dasar keparat kurang ajar. Lihat aja Bu, kita cari pengacara agar si keparat itu merasakan akibatnya. Saya akan hancurkan sekalian hidup dia kalau perlu. Inilah sikap bodoh amat. Dia peduli dengan sesuatu yang memang penting atau mulia, namun dia tidak ambil pusing tuh dengan orang yang menghalanginya. Jadi kalau kamu mau mengatakan persetan sambil mengacungkan jari tengah, lakukanlah itu untuk hal yang gak penting dalam hidup kamu. Termasuk ke setiap kesulitan rintangan yang menghadang tujuan kamu. Termasuk ke orang yang gak penting juga, mantan misalnya. Seni yang kedua, untuk mengatakan bodoh amat pada kesulitan, kamu harus peduli dengan sesuatu yang lebih penting daripada kesulitan itu. Bayangin kamu ada di minimarket, lalu ada seorang nenek berteriak ke kasir sambil memakinya karena kupon belanjanya seharga 7.500 tidak diterima oleh si kasir berjerawat itu. Sepele kan, tapi tengoklah, mungkin dia tua renta yang kesepian, anak-anaknya sibuk merantau dan gak kembali, dia tidak bisa kentut tanpa rasa sakit di punggungnya. Uang pensiun hanya bisa dia beli untuk beras. Jadi mungkin kupon itulah hal penting yang dia miliki, karena tidak ada hal lain yang bisa dia pedulikan. Mungkin masalah kamu lebih sepele daripada si nenek itu. Misal baterai remote TV mati, sinyal wifi jelek, kehabisan barang diskon 11.11. Lalu kamu merana karena itu, ya elah bro. Termasuk yang disebut dengan generasi stroberi sekarang. Masalahnya bukan karena manjanya atau tidak beradabnya, tapi masalahnya hanya satu, yaitu gak ada hal yang penting yang dapat mereka pedulikan. Itu saja. Seni yang ketiga, entah kamu sadar ataupun tidak, kamu selalu memilih satu hal saja untuk diperhatikan. Ketika kecil kita peduli dengan bentuk topi yang lucu. Ketika remaja jadi banyak hal yang kita pedulikan seperti balon ulang tahun, kaos kaki, makanan. Ketika dewasa lebih banyak lagi nih yang kita pedulikan seperti omongan tetangga, komentar netizen, lidah mertua. Tapi semakin dewasa kita, semakin selektif mana yang harus kita tanggapi. Ketika parubaya, identitas kita mulai menguat, lebih banyak yang tidak kita pedulikan. Hidup apa adanya, kita pun merasa merdeka. Jadi perhatian ini hanya kita berikan kepada hal-hal yang benar-benar layak dalam kehidupan kita, seperti keluarga, teman-teman terbaik, dan hobi. Penyederhanaan inilah yang sesungguhnya membuat kita selalu bahagia. Jadi teman-teman, mempercayai bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber lingkaran setan. Bodoh amat adalah cara sederhana untuk mengembalikan hidup kita dan memilih mana yang penting, mana yang tidak. So, jangan berusaha. Stay happy, healthy, and wealthy.